Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, masih membahas tentang sirah a'lamil huda. Maka pagi hari ini kita akan berkisah seorang tabi'in, bahkan termasuk kibar at-tabi'in, Abu Muslim Al-Khawlani. Siapa Abu Muslim Al-Khawlani? Namanya bukan Abu Muslim Al-Khawlani, tetapi Abdullah ibn Thuwab. Abdullah ibn Thuwab. Abdullah ibn Thuwab, dia adalah berasal dari negeri yang sangat diberkahi, negeri Yaman. Karena Nabi SAW bersabda, Allahumma, ataupun al-ilmu yamani wal barakatu yamaniyah. Ilmu itu ada di Yaman dan keberkahan itu ada di Yaman. Dan banyak para sahabat yang diutus di Yaman. Salah satunya Ali radhiyallahu anhu. Dia sebenarnya masuk Islam ketika Nabi SAW hidup. Akan tetapi karena ada sebuah hal yang dia tidak bisa menemui Nabi SAW, sehingga dia tidak dikatakan sahabat Nabi, karena tidak berjumpa. Sementara definisi sahabat itu, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal islam walau takhallalatir riddah. Kata Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya, sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah, kemudian beriman dengan Rasulullah dan mati di atas agama Rasulullah, walaupun sempat murtad kemudian kembali ke Islam. Karena ada sahabat yang kemudian murtad tapi kemudian masuk Islam lagi, balik lagi, maka itu masih dianggap sahabat, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Nukhbah. Lah, ada sebuah karamah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Muslim Al-Khawlani. Karamah yang menakjubkan. Jadi di Yaman itu ada nabi palsu. Di zaman Nabi SAW, selain Musailamah Al-Kadzab, bukan. Sama-sama dari Yaman. Musailamah Al-Kadzab juga dari Yaman. Tapi ini yang nabi palsu namanya Al-Aswad Al-Ansi. Bukan Ustaz Aswad ya. Al-Aswad Al-Ansi. Jadi Al-Aswad Al-Ansi ini ngaku nabi. Dipanggillah Abu Muslim Al-Khawlani dan ditangkap oleh para pengikutnya. Kemudian dihadapkan kepada Abu Al-Aswad Al-Ansi ini. Kemudian dia katakan, atashhadu anni Rasulullah, maukah kau bersaksi saya ini utusan Allah? Kata Al-Aswad ini. Abu Muslim Al-Khawlani pura-pura enggak dengar. Hah? Apa? Hah? Gitu. Pura-pura enggak dengar. Atashhadu anni Nabi Allah, apakah kau bersaksi, mau bersaksi saya Nabi Allah? Apa itu? Pura-pura enggak dengar, budak ya. Marahlah Al-Aswad Al-Ansi ini. Akhirnya kemudian dia
meminta agar pengikutnya mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Dikumpulkan tuh kayu bakar itu. Setelah kemudian terkumpul kayu bakar, dibakar kayu itu, menggunung apinya. Maka Abu Muslim kemudian dilempar ke dalam api itu. Persis seperti kisahnya Ibrahim. Ketika Namrud kemudian marah gara-gara Ibrahim menghancurkan Tuhan-Tuhannya, apa yang terjadi? Namrud membakar Ibrahim. Apa yang dialami Abu Muslim Al-Khawlani itu persis seperti Nabi Ibrahim, dimasukkan ke dalam api. Subhanallah, la yadhurruhu syai'un. Api itu tidak memadaratkan Abu Muslim sedikit pun. Persis seperti Allah mengatakan kepada Ibrahim, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Katakan, ya api, dinginlah, selamatkan nabimu Ibrahim. Lah ketika kemudian Abu Muslim dimasukkan ke dalam api, ini bukan sulap, bukan sihir, ini karamah. Karena keanehan di dunia ini ada 3. Pertama, mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, karamah diberikan kepada aulia Allah. Dan juga sihir yang diberikan kepada para dukun paranormal, para bomo dan yang sejenisnya. Jadi Abu Muslim Al-Khawlani akhirnya ketika selamat dari api itu, Al-Aswad Al-Ansi ketakutan. Kenapa? Dia sendiri belum tentu hidup kalau masuk ke api itu. Padahal dia seorang nabi, ngaku nabi. Jangan-jangan kalau dia masuk kosong kan gitu. Nabi palsu. Ketakutan tuh. Karena ketakutan bukan hanya ketakutan kepada Abu Muslim, tapi khawatir Abu Muslim mempengaruhi pengikutnya. Akhirnya kemudian dia pun diusir dari Yaman. Maka akhirnya kemudian keluarlah Abu Muslim Al-Khawlani ini menuju Madinah. Maksudnya ingin berjumpa dengan Nabi. Tetapi ketika kemudian dia ingin berjumpa dengan Rasulullah, Allah takdirkan dalam perjalanan belum sampai Madinah Rasul meninggal. Karena perjalanan dari Yaman ke Madinah cukup jauh kan, jalan kaki. Rupanya Rasul meninggal dunia. Sehingga ketika sampai di Madinah Rasul sudah tidak ada. Ya. Tetapi ketika itu dia berjumpa dengan Umar ibn Khattab. Dan ketika itu pemerintahan di tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Berjumpalah dia dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Kemudian dia setelah berjumpa dengan Umar itu seorang muhaddats. Punya firasat kuat, muhaddas itu. Makanya Rasul mengatakan kalau ada Nabi sepeninggalku, Umarlah orangnya. Karena Umar itu punya firasat yang sangat tajam. Lah ketika ditanya, saya mendengar bahwa ada di Yaman. Ya ketika ditanya siapa namamu, nama saya Abdullah ibn Thuwab. Dia tidak kenalan dengan kunyahnya karena yang sampai di kota Madinah itu kunyahnya. Sama dengan saya Abu Hurairah, nggak tahu orang itu nama saya. Aslinya siapa gitu ya. Jadi yang dikenal karamah yang sampai kepada sahabat Rasul yang ada di Madinah termasuk kepada telinga Umar dan Abu Bakar itu namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Jadi ketika terjadi pembakaran itu menyebar beritanya. Ada orang sakti gitu ya. Dan itulah wali Allah. Kenapa? Karena dia adalah tabi'in jalil. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menukilkan perkataan Imam Lais ibn Sa'ad, "Idza ra'aita ar-rajula tatiru fil hawa wa tamshi 'alal ma'." Kalau engkau melihat seorang laki-laki yang berpenampilan agama kok bisa terbang kemudian berjalan di air, fangdur ila amalihi, lihat amalannya. In wafaqal Qur'ana wa sunnah fahuwa waliyullah. Kalau memang amalnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia wali Allah. Wa illam yakun fa innahu waliyus syaitan. Kalau tidak, maka itu wali syaitan, berarti itu sihir. Ya. Jadi keanehan Abu Muslim Al-Khawlani ini menyebar.
di tengah-tengah para sahabat termasuk Umar bin Khattab. Jadi ketika Abu Muslim sampai saja di Madinah, dia kenalan dengan Umar. Siapa namamu? Kata Abu Muslim Al-Khawlani, nama saya Abdullah ibn Thuwab. Kemudian kata Umar bin Khattab, saya mendengar di Yaman ada seorang Muslim diberikan karamah, dimasukkan ke dalam api oleh Nabi palsu Al-Aswad Al-Ansi, tapi tidak terbakar sedikit pun. Ahuwa ant? Apakah yang dimaksud dia itu kamu? Gitu. Maka terpaksa dia mengaku di hadapan Umar dan mengatakan, "Na'am, ana Abu Muslim Khawlani." Bahagia Umar ini langsung memeluknya kemudian menangis. Dibawanya dia ke Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan dikatakan, "Inilah Abu Muslim Al-Khawlani ya Abu Bakr. Demi Allah, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum aku wafat Allah pertemukan aku dengan dia." Karena beritanya sangat masyhur ketika itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, dari situlah akhirnya dia pun hijrah dari Madinah menuju Syam. Tanahnya para nabi, tanahnya para rasul, tanahnya para sahabat rasul, tanahnya terlahir para ulama-ulama dunia dan kitab-kitab dunia. Tanah Syam yang Nabi SAW sabdakan, Allahumma barik li Syamina, Allahumma barik li Syamina, Allahumma barik li Syamina, Allahumma barik li Yamanina. Ya Allah, berkahi negeri Syam, berkahi negeri Syam, berkahi negeri Syam, dan berkahi negeri Yaman. Dia berasal dari negeri yang diberkahi, hijrah ke negeri yang diberkahi. Dua-duanya berkah. Maka dia tinggal di Syam dan dia pun berjihad, dan dia lebih banyak jihad. Kemudian juga dia orangnya zuhud, wara, ahli ibadah, ahli zikir, ahli puasa, dan sangat dihormati, termasuk mukri'ud Dimasqi ataupun mukri'us Syam, orang yang mengajarkan Al-Quran di Damaskus di Syam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dia berguru kepada Umar ibn al-Khattab, kepada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, dan dua-duanya adalah satu di antara sahabat dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, Umar dan Abu Ubaidah. Kemudian Mu'ad bin Jabal, orang yang paling pakar halal dan haram. Kemudian Ubadah bin Samit, pakarnya Quran. Kemudian Auf bin Malik dan Abu Dzar Al-Ghifari. Ini guru-gurunya. Ya. Makanya kalau guru-gurunya sekelas Umar, Abu Ubaidah, Mu'ad, Ubadah bin Samit, Auf bin Malik, Abi Dzar Al-Ghifari, ya tentu jadi orang lah kan gitu ya. Jadi dia sudah orang, jadi orang lagi gitu ya. Artinya lebih mulia lagi. Kemudian di antara murid-muridnya adalah Abu Idris Al-Khawlani. Kemudian Atta Al-Khurasani. Kemudian Syarahbil ibn Muslim. Kemudian Atiyah ibn Qais, termasuk Abu Kilabah. Ini kisah Abu Kilabah nanti menarik. Kisah Abu Kilabah nanti kita ceritakan, sangat menarik. Abu Kilabah Al-Jarmi, Muhammad ibn Ziyad Al-Hani, Umar ibn Hani, Al-Ambasi, Yunus ibn Masirah, dan Makhul, dan yang lainnya. Taib, sebelum kita masuk ke kisah beliau, saya ingin sebutkan beberapa pujian para ulama. Berkata Yahya ibn Ma'in, Abu Muslim Al-Khawlani thiqatun. Abu Muslim Al-Khawlani orangnya thiqah. Kemudian Imam Bukhari mengatakan qari'u ahli Syam. Dia adalah qari'nya penduduk Syam, pakarnya Al-Quran dari penduduk Syam, karena dia yang mengajarkan Quran di Syam. Begitulah yang dikatakan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Ibnu Abi Hatim. Kemudian juga Abdul Jabbar Muhammad Al-Khawlani mengatakan adrakal jahiliyatah wa kana minal afadil al-akhyar, rawa anhu jama'atun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kana fadilan dainan wari'an. Dia mendapati zaman jahiliyah, artinya dia berjumpa dengan
Tiga manusia, sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat kecil, tabiin besar. Jadi dia melihat kondisi perubahan dari satu ke keadaan berikutnya. Dan dia termasuk orang yang paling mulia. Sekelompok para sahabat juga meriwayatkan dari dia. Dan dia orang yang sangat mulia, beragama dan wara'. Dan Imam Malik Ibn Dinar mengatakan hadza hakimun hadil ummah, bahkan dia qadhinya, hakimnya umat ini. Kemudian Al-Ajala mengatakan Syami tabi'i thiqatun min kibari tabi'in wa ubbadihim. Dia Syami, seorang Syam, walaupun seorang Yaman, tetapi karena dia tinggal di Syam jadi Syami. Kayak saya orang Jawa Barat tinggal di Batam, Al-Batami gitu. Seorang tabi'in thiqah, termasuk kibarut tabi'in dan ahli ibadah mereka. Dan yang terakhir Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan Abu Muslim Al-Khawlani az-zahidu thiqatun abid radhiyallahu an. Abu Muslim Al-Khawlani orangnya zuhud, thiqah dan ahli ibadah. Baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Muslim Al-Khawlani dikenal orangnya suka puasa Daud, selalu puasa. Bahkan dalam posisi sedang berjihad puasa dia. Dalam posisi sedang panas-panasnya cuaca, karena kita tahu cuaca di sana kan berbeda dengan sini. Terik-teriknya matahari dan sedang berjihad, dia tetap puasa. Mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama yauman fi sabilillah ba'adallahu bainahu wa bainan nari sab'ina kharifan. Barang siapa yang berpuasa di jalan Allah satu hari saja, ada yang mentafsirkan bahwa hadis ini dibawa kepada orang yang berpuasa sambil jihad, seperti yang dilakukan Abu Muslim Al-Khawlani. Barang siapa yang satu hari berpuasa sambil jihad fi sabilillah, ya kan, ba'adallahu bainahu wa bainan nar sab'ina kharifa, maka wajahnya akan dijauhkan dari api neraka 70 tahun. Ada juga yang mengatakan fi sabilillah di sini adalah niat yang tulus, yang ikhlas betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang hadis ini dimaksudkan orang yang berpuasa sambil jihad. Maka Abu Muslim Al-Khawlani luar biasa. Orang tidak puasa dia puasa. Karena musim panas itu susah orang puasa. Kalau kita enak ya, kalau panas masuk rumah, masih panas hidupin AC, kurang panas lagi ngerendam di bak mandi kan gitu. Masih panas juga nggak keluar-keluar dari bak mandi. Jadi masih ada alternatif. Ya. Ini di peperangan kan gitu, sudah panas tengok musuh gitu kan, cuaca panas, kemudian dihadapkan dengan kilatan pedang. Subhanallah ya. Tapi Abu Muslim Al-Khawlani dikenal dia ahli saum, ahli puasa. Dan Abu Muslim Al-Khawlani juga dikenal seorang yang zuhud. Sampai-sampai zuhud waraknya itu dikenal karena dia hidup sampai zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahkan ketika meninggalnya Abu Muslim Al-Khawlani, kemudian juga Abu Sufyan ketika itu juga meninggal, Uqbah bin Abi Sufyan, saudaranya. Kemudian orang-orang mengatakan Khalifah sedang terkena musibah. Kenapa? Karena saudaranya meninggal. Apa kata Muawiyah? Demi Allah, 10 saudariku meninggal, kalaupun aku punya 10 saudara, semuanya meninggal, ini bukan musibah katanya. Musibah itu adalah kematian Abu Muslim Al-Khawlani. Sampai Muawiyah mengatakan seperti itu. Dikatakan musibah itu, ya itulah meninggalnya Abu Muslim Al-Khawlani. Makanya Nabi SAW bersabda, mautul alim musibatun la tujbar. Kematian seorang alim itu musibah yang tidak pernah bisa digantikan. Kalau presiden mati, wakilnya memang sudah berharap-harap kayak gitu kan. Kalau ada gubernur mati, wakilnya bersyukur karena apa? Tanpa pemilihan naik dia kan begitu.
Tapi kalau ulama yang mati, siapa yang bisa gantikan dia? Nggak ada, karena ulama tidak punya wakil. Nggak ada wakil ulama itu. Ulama itu semuanya warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah Abu Muslim Al-Khawlani ini dikenal dengan pakar salat, ahli salat. Sampai dijelaskan ada dua orang laki-laki mencari Abu Muslim Al-Khawlani. Anna rajulaini ataya Aba Muslim. Jadi ada dua laki-laki mencari Abu Muslim. Falam yajidahu fi manzilihi, tidak didapati di rumahnya. Fa'atayal masjid. Ini tahu Abu Muslim kebiasaan ke masjid. Dicari ke masjid. Kemudian fawajadahu yarka. Rupanya dua orang itu mendapati Abu Muslim sedang ruku. Fantadarahu wa ahsa ahaduhuma. Maka kemudian keduanya menunggu sambil melihat solatnya Abu Muslim, kemudian menghitung setiap rakaatnya. Dihitung, ditunggu selesai solatnya, dihitung pula solatnya ini. Salah seorang di antara keduanya menghitung solatnya. Kemudian setelah dihitung, selesailah kemudian Abu Muslim solat, kemudian keluar. Kemudian dia mengatakan, ada apa kalian di teras masjid ini? Kata keduanya, ya Abu Muslim, kami mencarimu. Saya lihat engkau solat dan kami hitung solatmu itu annahu raka'a salasa mi'ati raka'atan. Annahu raka'a annaka raka'ta salasa mi'atin raka'ah. Engkau ruku sampai 300 kali ruku. Ya, engkau ruku sampai dihitung rukunya rupanya. Jadi dihitung rukunya, engkau ruku engkau itu karena anggapnya satu ruku satu rakaat kan gitu ya. Engkau sholat itu sampai 300 rakaat ditunggu. Kata Abu Muslim, ngapain kau tunggu sholatku? Kenapa kau tidak langsung datang? Begitu. Menunjukkan apa? Dia ahli sholat itu siang-siang itu. Bagaimana malamnya? Ya, siang-siang sudah nampak bagaimana ibadahnya. Kemudian juga dijelaskan, ada manusia dari Damaskus menemui Abu Muslim Al-Khawlani dan dia sedang berperang di bumi Romawi. Kemudian ketika itu orang ini kehausan karena sedang perang gitu ya, sedang kondisi memang panas sekali. Dia dilihat Abu Muslim Al-Khawlani, dia bawa minum tapi tidak diminum. Jadi bawa minum tapi tidak diminum gitu ya. Maka dia pun meminta minuman itu, dikasih ya. Kemudian setelah habis tinggal sedikit air itu, kata Abu Muslim, habiskan. Kemudian ditanya, lah kamu nanti gimana? Maka dia mengatakan, tidak, aku sedang puasa. Kemudian orang-orang pun mengatakan, ma hamalaka ala siyam wa anta musafir. Kok bisa kamu puasa sementara kau sedang safar? Qala, dia mengatakan, lau hadara qitalun la aftartu wa la tahayyatu lahu wa taqaitu innal khayla la tajril ghayati wahanu badani. Kita kan belum perang, musuh masih jauh katanya, maka saya puasa. Jadi kalau seandainya nanti musuh sudah dekat baru saya batalkan katanya. Kan bisa saja ternyata tidak jadi perang kan gitu ya. Sudah hadap-hadapan rupanya ada perdamaian lah kan gitu, ada gencatan senjata kan tidak tahu. Kata Abu Muslim, ya kalau memang masih lama perangnya saya akan tetap berpuasa, tapi kalau sudah berhadap-hadapan, nah jelas saya akan batalkan. Saya harus kuat badan saya. Ya, jadi lihat bagaimana usaha ke situ, ada alternatif gitu ya. Kalau nggak jadi perang kan dia tetap puasa, dapat amalan yang lain. Tidak jadi perang kan dapat pahala dari puasanya gitu maksudnya. Seperti itulah Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala. Karena dia itu seorang yang idza du'iya ustujib. Kalau dia berdoa itu mustajab doanya.
Bahkan dijelaskan oleh Abdul Malik ibn Umair, dia mengatakan kana Abu Muslim al-Khawlani idza tasqa suki. Jadi kalau dia itu meminta hujan, salat istisqa langsung dikabulkan. Langsung dikabulkan. Doanya mustajab. Abu Muslim al-Khawlani rahimahullahu taala. Dan dia orang yang ahli sedekah, ahli salat malam, dan dia ahli berzikir. Ahli zikir luar biasa. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa Abu Muslim al-Khawlani adalah seorang yang alim, zahid, abid, wari. Di antara perkataan beliau yang sangat masyhur, karena banyak perkataan beliau yang luar biasa, beliau mengatakan, di antara perkataan Abu Muslim al-Khawlani ini, mana dia? Oh, afwan, sudah terhapus. Ya. Jadi tidak jadi dikatakan. Intinya bahwa beliau seorang tabi'un jalil dan beliau meninggal di kota Syam dan beliau dikuburkan di sana. Dan Al-Hafidh Abul Qasim ataupun Ibnu Asakir menjelaskan bahwa dia wafatnya di negeri Rum. Ada yang mengatakan di negeri Rum, di negeri Romawi, karena ketika itu kehidupannya adalah disibukkan dengan apa? Dengan peperangan melawan Romawi, ya. Dan dia dipuji kematiannya oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Wallahu alam. Walaupun ada khilaf di mana dia dikuburkan, tapi itu yang sangat masyhur. Beliau dikuburkan di Rum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.